bengkolan, banyak info tambah wawasan. Warung bengkolan, warung bengkolan, warung bengkolan, warung bengkolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Tema hari ini adalah siapapun yang menang itulah demokrasi. Jadi yang mau menang Manchester United kayak ya, mau yang menang Barcelona itulah demokrasi. Tapi gue sih pengen kalau pilihan kita nggak menang, kita harus tetap legowo. Kita harus tetap ikhlas, jangan sampai berantem, jangan sampai demo-demo, jangan sampai. Bahkan kalau misalkan paslon lain yang menang, kita ucapin selamat dengan cara komen. Komen di postingannya, kita kasih komen, menyala abangku gitu. Ilmu padi kep gitu. Nggak ada obeng. Kita kasih kayak gitu. Atau ada yang iseng, komen aja nggak apa-apa. Ada yang tahu obat minus mata gak gitu? Nggak apa-apa, di kita biar legowo. Tapi gue agak ragu sebenarnya nih, kita nih sebenarnya gampang banget buat terpecah. Jangankan pilihan presiden, sampai sekarang kita aja masih sering ribut. Bubur itu enakan diaduk apa enggak? Ada yang diaduk, ada yang enggak. Diaduk. Padahal bubur enakan dimakan. Iya. Apalagi nasi padang enakan pakai tangan atau pakai sendok. Sekarang aja kita masih ribut kayak gitu. Dulu aja ada yang berantem. Selain presiden, pilihan presiden. Lebih cakep mana Raisa atau Isyana kan? Tim-timnya kebagi kayak gitu. Ada yang bilang Raisa, lu bilang Isyana juga. Semuanya. Jadi kayak gitu, jadi mudah-mudahan jangan sampai rusuh nanti siapapun presidennya, siapapun yang kepilih, jangan sampai demo gitu. Waktu itu ada viral, ada yang sempat viral, orang ketika demo, dia tuh nggak tahu apa yang disuarakan. Kalau lu pernah nonton tau gue yang, mana pemerintah? Katanya, kayak gitu. Minimal lu tahu demonya itu buat apa. Kayak gitu kan, jadi ya tetap berdemokrasi lah, tetap berdemokrasi. Apalagi sekarang nih apapun semua bisa melalui pilihan kita, pemungutan suara. Bukan berdasarkan voting SMS. Ya kan, presiden sekarang pemungutan suara, kalau voting SMS yang menang Judika, ntar. Beda ya itu ya, beda. Jadi jangan sampai kayak begitulah, tadi demo-demo jangan sampai keras-keras kayak gitu kan. Jangan sampai beda pilihan buat kita jadi rusak pertemanan. Ada yang udah left group belum nih di grup keluarga? Ada, teman-teman gue tuh keluarga gue tuh udah mulai left group di keluarga. Gue juga udah mulai left group, bukan karena beda pandangan politik. Takut dipinjemin duit. Ada. Dan menurut gue tuh sebenarnya gak usah baper, kita bahas politik, kita nonton politisi-politisi gak usah baper. Menurut gue politisi-politisi selain emang pinter, dia juga lucu. Kalau lu memang melek politik, lu pasti tahu video Adian Napitupulu sama Abu Burrahman. Itu ya selucu itu ternyata kan, dia cuma 2 dialog doang yang ada gitu kan. Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Ya udah lu nikmatin aja. Bahkan kata teman gua yang kerja di situ, ketika kamera dimatiin, dia tetap santai, tetap ngobrol biasa, nggak berantem. Cuman tetap nanya, kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Seseru itulah, jadi jangan sampai baper dengan pandangan politik, beda-beda pilihan, jangan sampai baper kayak gitu. Jadi pesan gua siapapun yang kepilih, mudah-mudahan entah presiden atau caleg-caleg, dia bisa mengemban amanat erat dari rakyat. Bukan memperkaya konglomerat dan pejabat-pejabat. Sekian dari saya. Habib Safi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Kak. Sini Iya, dulu, Pip. Ini Sini, dulu. sini, katanya mau curhat. Benar. Ini. Lu mau curhat aja baca gimana? Bukan baca, ini mau nge-uninstall aplikasi-aplikasi. Aplikasi apa? WA di-uninstall kayak gitu kan, medsos di-uninstall. Nggak ada kuota.
Iya itu ya. Sama ini sekarang mulai kayak berita-berita hoax muncul, orang-orang beda pandangan politik ada, di situ keluarga pada berantem sendiri Ya teh. Allah, itu bikin sedih sih sebenarnya. sedih. Jadinya toksik sama kitanya gitu kan. Ya udah nggak usah sedih lah kalau gitu. Sementara ini sih ya nggak apa-apa keluar dulu. Tapi nanti balik lagi kan cuma pemilu mah sementara. Tapi kan kalau bisa berteman kan untuk selamanya. Sama keluarga juga. Keren. Baru belajar tadi, baru baca tadi sebenarnya. Udah nggak usah sedih, nggak usah sedih. Atau enggak bikin kakak baru aja. Oh keluarga, nanti keluarga, bener. Ya bikin keluarga kecil yang baru mungkin. Bener, ini saudara-saudara saya teh, itu kan ibu sama anaknya itu beda pandangan politik. Itu saking panasnya teh, anaknya gak dikasih jajan sampai sekarang. Ya Allah, ya jangan sampai Bahaya, kayak gitu. kayak gitu. Janganlah Pip ya. Nggak apa-apa lah sekarang daripada kamu juga jadi rungsing. Ngelihat grup WA pada berantem ya udah nggak apa-apa sekarang sih. Cool down dulu kamunya gitu. Berarti nggak usah sampai di uninstall. Live Nggak juga usah nggak apa-apa uninstall. berarti. Mute aja di mute, bener nggak ya? Di mute aja, jadi kamu nggak akan kena notifikasi terus gitu. Ini soalnya banyak teh orang-orang tiba-tiba ngirim berita politik, ngasih tahu saya pilih ini, padahal dia nganggur juga. Iya di rumah. bener-bener. Ada Ya itu namanya gitu. orang nggak ada kerjaan, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Wah, di mute aja. Oke ya? lah, di mute aja. Ntar juga nih mau ada yang datang, Akbar katanya mau sama temannya datang ke sini mau ngomongin itu. Soal siapapun yang menang, kita tuh harus tetap bersaudara, nggak boleh ribut-ribut. Udah ganti host. Bukan. Lagi curhat, Bar. Ini Afif lagi curhat sekarang mau pulang katanya gitu. Iya. Kita nge-host sendiri aja Bu. Nggak gitu Akbar. Nih gini nih, baperan nih. Kita bikin program sendiri aja. Udah. Udah sini. Pengkolan warung Afif udah kita mau ya. pulang. Ya ini juga mau ngurus ada teman yang putus gara-gara beda pandangan politik. Ya udah mendingan lu kesana kasih jangan sama mereka. Kayak tadi ya, jangan baper. Kalau misalnya putus temen lu sama pacarnya, lu masuk. Ngembat itu namanya. Kalau beda pandangan politik sih jangan sampai ya. Iya. Tapi kalau ada karena pandangan lain, itu. Itu lebih kelirikan lain. Iya, Ih, sana Ya boleh. udah izin Ya, dulu. dah. Pamit. Ya, enggak keluar. Iya. Dari, Ini temennya Bar. ya ini. Iya. Ini dengan Mbak. Ibu siapa? Nadia. Mbak Nadia yang pengamat politik itu, Iya. pengamat sosial politik itu. Politik, sospol, Waduh, ya. apa kabar Mbak Nadia? Baik. Aku tuh penasaran nih bener sih, kalaupun sekarang kayaknya nggak kayak 5 tahun Udah yang ada lalu ya. berasa tongkrongan arisan ya. Iya Enggak, benar. tapi bener apa Ya bawa udah, kesini. silakan. Kan kalau ngomongin soal pemilu ya kayaknya banyak banget gara-gara pemilu jadi pecah. Yeah. Jadi pada grup WA pada left atau enggak jadi ribut di sosmed gitu. Sebetulnya pada saat ini kejadiannya sama nggak sih kayak yang sebelum-sebelumnya? Sebenarnya sama aja berubah gitu mulu gitu. Ya, itu apa penyebabnya, fanatisme kah atau apa sebetulnya? Enggak, kalau di sosiologi sih lihatnya ya mereka tuh tersegregasi dalam kelompok yang beda-beda. Ada kelompok yang baperan misalnya. Ada yang kelompok chill aja tuh lihat Chill itu. tuh tenang Tenang gitu kan, aja ya. lihat itu ya biasa aja gitu kan. Nah yang baperan ini yang repot. Begitu dia nggak suka dia left group. Hal-hal apa yang harus dihindari kemudian juga harus disiapkan dalam menghadapi event tahunan 5 tahun sekali ini, apa yang harus disiapkan bagi kita semuanya, bukan hanya untuk Gen Z gitu. Karena gini kalau aku lihat ya, itu kita nggak bisa hindari bahwa distraksi atau friksi itu pasti ada. Oke. Yang sekarang kita bilang muda, itu nanti tua juga. Dan Nanti yang pun dibilang akan baperan juga nanti mungkin Iya, ya. bisa jadi baperan juga. Jadi kalau saya pikir kalau mau hindari itu ya tayangan kali ya. Mungkin ada tayangan khusus untuk anak muda. Kan anak muda nggak ada yang pakai Facebook. Iya sih. Oke. Iya, jadi sosmednya itu Ya, disesuaikan dengan usianya. dengan usia. Oh gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam pemilu kali ini masih ada banyak yang akan kita obrolkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai sekitar pikiran. Warung
Masih di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Seperti tadi yang dibilang Mbak Nadia bahwa anak-anak muda sekarang platform media sosialnya juga beda. Nggak kayak zaman dulu. Mungkin yang disebut kayak Facebook itu kan untuk angkatan kita ya. Udah pada dagang spray di dalamnya. Sorry ya, saya Friendster. Wow, lebih lama lagi dong ya. Lebih tua lagi. Tapi memang itu gitu bahwa dalam pemilu itu tidak saja terjadi gesekan di dunia nyata ya. Di media sosial malah lebih masif lagi gitu. Nah bagaimana nih kalau ngelihat hal ini nih Mbak Nadia. Dampaknya sama strategi untuk menghadapinya seperti apa? Iya. Kan kalau tadi lewat tayangan, ada hal lain nggak yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau dari budaya orang Indonesia itu santai. Santai. Serius, Santuy ya, betul ya? Santuy. Kenapa nggak balik ke situ? Nah terus yang bikin sekarang tuh pada cepet emosi itu apa sebetulnya? Kayak kecolek dikit langsung keluar live group dan segala macem gitu. Lupa identitasnya dia bahwa harus santai gitu, harus santuy gitu. Nah karena dia lupa, dia emosi kan biasanya kalau tua gitu ya, agak baperan gitu kan. Nggak suka nih keluar gitu. Gitu. Belum tentu artinya dia nggak mau masuk lagi. Mungkin kalau kita ngomong April atau Mei masuk lagi tuh orang. Iya, setelah lewat masa-masa kritis gitu istilahnya begitu ya. Kalau saya sih kalau keadaan gesekan-gesekan itu di grup WA, alhamdulillah nggak pernah left gitu ya, bertahan aja. Cuman anggota lainnya yang keluar. Loh, berarti masalahnya dia ada. Jadi inget tuh kata Bang Oma juga gitu kan, santai gitu. Karena budaya Indonesia sebetulnya seperti itu kan. Santuy. Santuy. Ini aja, nih mereka nggak mau jualan deketan nggak mau dia. Enggak, kalau itu karena demi estetik kelihatan di demi kamera aja estetik. gitu. Kirain marahan ini. Enggak musuhan. Nah ngomongin soal santai, apakah pemuda atau anak muda itu sesantai itu? Mau ada anak muda yang datang ke sini nih, mewakili suara-suara anak muda. Ini selain anak muda, muda anak juga ya. Iya, mudah-mudahan anak. Ini saya jemput apa saya teriakin? Teriak aja lah. Novel! Novel! Nah, ini. Dipanggilnya nih. Ada Novel Hilmi. Oke, Ya. tepuk tangan buat Novel Hilmi. Iya. Dia ini adalah platform Lead Bijak Memilih. Apa itu platform? Apa itu platform Nah, Bijak lo Memilih itu? cerita deh. Jadi Bijak Memilih itu sebuah gerakan untuk mengedukasi anak-anak muda, terutama yang mayoritas itu first time voters, untuk bisa memilih dengan lebih menggunakan berbasis rekam jejak Betul. dan informasi yang cukup gitu sih. Ya karena kan Intinya itu. di tahun ini tuh anak muda itu dapat porsi besar lah ya. Istilahnya bonus demografinya memang anak muda sekarang lebih besar gitu yang milih. Ininya. Ini terulang lagi kayak syuting kita beberapa hari yang lalu. Yang mana sih? Ada yang lagi syuting mukbang di sini nih. Makan enak banget. Ya, lagi mukbang dia. Kita diskusi ya. Nyomot lagi. Mas, lagi review. Dia lagi lapar bukan lagi Lagi review. lapar udah. Tadi sempat ngobrol sama Mbak Nadia nih Noval bahwa kalau anak muda itu sebetulnya lebih santai daripada orang tua dalam menghadapi pemilu ini gitu, bahwa mereka mau menang mau kalah mereka lebih terima. Apa betul begitu atau sebenarnya anak muda malah lebih energinya lebih banyak gitu? Sebenarnya mayoritas aku ngeliatnya emang anak-anak muda tuh lebih jarang baperan ya. Lebih santai. Tapi ada juga yang sebenarnya baperan, ada juga. Cuman nggak semuanya, karena kita ngelihatnya bahkan anak-anak muda itu sekarang dalam mereka menghadapi tahun politik ini mereka justru malah banyak berkarya, bikin video, konten segala macem. Atau bahkan kemarin ada yang bikin musikal, polarisasi itu, Andovi sama Jovial. Habis itu juga, jadi mereka ikut meramaikan pemilu ini, tapi dengan cara-cara mereka yang lebih mungkin, kalau zaman dulu anak mudanya mungkin yang turun ke jalan, atau mungkin ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Nah kalau ini mungkin teman-teman lewat karya semua, bikin kreativitas gitu. Semuanya serba digital gitu. Serba kalau digital, sekarang, ya. betul. Nah, Mbak, ini saya mau nanya juga. Ini biasanya kan ini lagi hangat gini ya misalnya ya. Itu lama-lama trennya nanti turun hilang, ntar 5 tahun ada lagi gitu ya. Iya. Jadi udah nggak perlu kaget gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang namanya polarisasi seperti ini kan kadang dipicu oleh yang namanya hoax itu loh. Dan itu akhirnya jadi perdebatan itu. Nah, itu yang gimana ngatasin istilahnya informasi-informasi yang saling mengklaim ini
bener yang ini bener. Nah, Udah pada sharing padahal belum di-sharing. iya gitu kan. itu kadang itu penyebabnya main sharing berdebat itu. Ya, kebetulan Bapak Ibu saya itu dari angkatan yang baby boomers Iya. dan masih hidup. Iya. Nah, angkatan ini itu gampang percaya. Jadi kalau hoax gitu ya, saya selalu bilang, Pak, maaf, kalau nggak ada websitenya, nggak ada acuannya kemana, jangan langsung dipercaya. Tapi itu kan cuma satu orang. Nah, pendidikan ini kalau nggak ada web misalnya, nggak ada acuan, nggak ada referensi, itu siapa yang ngasih? Oh, kita yang harus peduli dengan. Iya. Jadi kalau dulu kita kecil dikasih tahu orang Percaya. tua, Percaya aja. ya dikasih Percaya sekarang aja. saatnya kita membalas jasa mereka dengan memberitahu orang tua ya. Kebalik ya. Iya, kadang-kadang udah semakin maju Siklus juga. itu kembali lagi Kembali, seperti iya. itu ya. Iya. Iya. Habis dia gampang percaya gitu. Kata-kata ini oke aja. Aku bilang, Mah itu acuannya mana? Iya. Aku bilang. Nah, kalau dari Noval. Noval itu apa konkretnya nih kegiatan yang dilakukan oleh Ya. namanya apa tadi? Bijak milih. Bijak milih. memilih. Ya, jadi kalau di bijak memilih, kita bikin website. Di sini Oke. itu ada rekam jejak partai. Oke. Jadi kayak partai selama mereka di parlemen tuh kemarin setuju terhadap undang-undang apa gitu. Ya. Jadi masyarakat bisa tahu tuh kayak, oh ternyata ini nih beda partai A, B, C, Oke. itu kemarin pengambilan sikapnya mereka kayak gimana konkretnya gitu. Karena kalau cuma sekedar hanya dari apa yang diucapan, susah tuh menilainya Iya, benar iya, apa iya. enggaknya. Jadi lebih konkret kalau kita ngeliat rekam jejaknya. Yang kedua, ada juga rekam jejak kandidat. Jadi kita bisa ngelihat kayak selama kandidat kemarin itu menjabat di previous jabatan sebelumnya, itu kontroversinya apa aja sih gitu. Sama pencapaiannya apa aja sih. Oke. Jadi kita benar-benar kupas informasi yang udah kita rangkum juga supaya teman-teman anak muda ini bisa lebih mudah mencerna gitu. Oh ternyata pencapaiannya ini loh, kontroversi ini loh. Justru memang semangatnya bijak memilih ini untuk melawan arus informasi hoax ini yang memang udah gak terbendung nih. Jadi mereka cukup bisa ngelihat ke satu website, oh ternyata di sini ada semua nih pencapaiannya. Wow, keren. Habis itu kontroversinya apa aja dibahas juga. Jadi Gak usah susah-susah nyari jadinya gitu kan. tanpa harus didramatisir lebih panjang gitu. Jadi pokoknya konteksnya bahasannya adalah permasalahannya apa gitu. Oke. Ini bijak memilih itu ibaratnya ya kalau aplikasi makanan nih yang Gopar itulah ya. Nah, Ya, yang Gopar Iya, itu betul. kita ada berbagai macam pilihan nih. Nah, ini lihat aja kelebihannya ini ratingnya nih, gitu kan. ratingnya ini. bener, orang Ya. hari gini aja kita mau beli HP aja nge-googling dulu kan. Iya, benar. Biasanya ada yang komparasi tuh di kiri, di kanan Nih, nih bedanya apa oke. nih? Oh kameranya berapa megapiksel segala macam. Oke. Nah sekarang gimana caranya kita bisa ngasihin experience yang sama buat teman-teman muda tuh bisa memilih gitu. Iya. Jadi ada komparasi yang jelas gitu. Jadi itu di situ semua informasi berkaitan dengan nama caleg atau partai gitu ada. Jadi kita nggak ngebahas semua caleg. Jadi kita cuma fokusnya ke partai. Harapannya teman-teman bisa lebih punya nih, dapat gambaran nih kayak partai mana yang mungkin mewakili suara atau isu-isu teman-teman. Supaya nanti teman-teman bisa lebih bijak dalam milih. Oke. Nah, kalau dengar cerita tadi dari Mbak Nadia dan penjelasan dari Noval kan sebetulnya akhirnya permasalahan itu bukan di anak muda, di anak tua nih ya, yang kayaknya Bukan sih saya yang percaya ke bahan hoax dan segala macam gitu kan ya. Nah, mungkin nanti abis ini juga Noval bisa cerita apa usahanya mungkin untuk nggak cuma nge-grab anak muda aja, tapi ini anak-anak tua nih yang lebih suka baperan dan segala macam ya. Makanya dari kemana-mana tetap di warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Lanjut. Tadi Noval gimana tuh biar nggak cuman anak muda aja yang edukasi, tapi juga ini para anak-anak tua nih yang biasanya lebih baperan nih. Apakah kamu juga ngasih maksudnya- tahu gitu? Iya. Aplikasinya kalau bisa sasarannya juga untuk yang baby boomer. Iya betul. Masih ada sekarang. Masih ada. Gimana? Jadi kita
selain online, kita juga ada gerakan offline. Jadi kita ngebikin, tapi sifatnya itu kolaborasi. Jadi kita kolaborasi sama komunitas-komunitas daerah. Itu untuk yuk bikin acara bareng sama Bijak Milih, tapi host sendiri di daerah mereka. Jadi mereka harapannya bisa ngangkat isu-isu daerah mereka tuh lebih lebih dalam juga. Jadi nggak cuma hanya dapat Bijak Milih datang ke daerah mereka untuk bikin acara. Yang kedua, kita ngelihat kalau orang-orang tua ini approach-nya agak beda gitu untuk di engage-nya. Salah satu effort kita adalah kemarin kita bikin template WhatsApp message gitu buat di-blast gitu. Modelnya kayak ala-ala kondangan gitu. Jadi kayak undangan Bapak Ibu sekalian tolong dibaca gitu-gitu. Jadi dalam bentuk format WhatsApp gitu. Tapi emang ntar ujung-ujungnya ngarahinnya ke website. Tapi gitu, jadi kayak kita memahami bahwa setiap tipe audiens tuh punya caranya masing-masing untuk konsum informasi gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata, ini baca semua website gitu. Kalau kayak gitu nggak bakal ada yang mau baca gitu kan. Jadi memang pendekatannya macam-macam nih. Kalau anak muda, kita emang harus bikin meme-meme dikit nih gitu misalnya. Atau kalau orang tua tadi mungkin harus pakai broadcastingan WhatsApp gitu ya. Jadi itu lebih bisa ngebantu mereka untuk notice gitu, ada gerakan-gerakan kayak Bijak Milih nih. Tinggal akses website-nya, mereka bisa dapat semua informasi di situ. Gitu. Iya, biar pada ini ya bahwa itu tadi bahwa pemilu mah udahlah cuman sesaat aja gitu, jangan sampai temenan selamanya. Iya, jangan putus persaudaraan putus, temenan juga nggak mau minjemin duit lagi. Contohnya itu nggak ngomong, dua orang tuh duduk nggak ngomong. Ini gara-gara beda pilihan nih kayaknya. Iya, beda pilihan. Siapa mau jadi pembeli, siapa mau jadi penjual. Nah, biar makin asik lagi obrolan kita, ini kita mau kedatangan tamu lagi nih. Ada nih. Tamu besar. Ada Henry Satrio. Biasanya Pak, Bapak gak usah jadi. Pak Akbar. Sehat ya Pak? Aduh, sehat ya. Alhamdulillah ketemu di sini. Mau tahu gejrot pedes nggak? Enggak. Itu kan kita yang begitu. Ini, Bapak Enggak, saya udah nunggu 2 segmen ini. Bapak, Pak Henry. Kalau ini tahu sama tahu Pak. Silakan duduk, Pak Henry. Aduh, gue manggilnya Pak Henry lagi. Bapak lagi. Enggak, masa dipanggil Adi. Oh iya betul. Ya. Silakan Pak, mau makan dulu apa nih Pak? Disiapin tahu gejrot. Enggak, sebetulnya saya sudah 2 segmen nunggu sekoteng sama tahu gejrot. Bahkan sudah siap-siap saya mau pesen yang nggak pakai kacang dan nggak pedes. Ya udah dipesenin ya. Bayangkan sudah sesiap itu saya di pengkolan ini. Boleh. Jadi memang udah di list ya. Nggak pedes 1, mau lagi. Ya. Ini pisangnya bisa dibakar nggak? Bisa Pak. Kalau mau pisang bakar bisa di sini. Riwah ya nih. Iya, ya. Ya mohon maaf ya. Ya yang nggak begitu datang Bapak nih kita jadi ribet tadi. Tadi kita nyantai-nyantai aja nggak ada Bapak. Tolong musiknya dong. Iya. Kalau ini warung gua. Iya ya. Aduh. Seolah-olah. Bentar lagi talent tetap nih. Jangan gitu. Sebentar saya ada pertanyaan. Apa? Itu pete di situ. Tadi warung lagi Kan banyak. ada nih. Ada aja nih. Ini Ya. akhirnya kita nggak ngebahas nih. Kita lagi ngomongin soal siapapun yang menang itu namanya demokrasi. Ya. Karena kan biasanya setiap 5 tahun sekali ini kita kalau pemilu itu pasti aja, apalagi kalau soal capres dan cawapres gitu ya, pasti aja selalu ada yang namanya Gesekan. Ini mau negara maupun pilkada ya, pasti selalu ada polarisasi gitu. Gesekan tuh karena ada gosokan. Oh. Iya kan? Digosok-gosok Nah, akhirnya tergesek. itu sih yang disebut dengan gesekan dan polarisasi itu yang disebut demokrasi bukan? Kenapa kira saya masuk susah gini? Iya, nanti kita pertanyaannya susah dulu nanti gampang. Ya. Oke. Jadi memang kan demokrasi itu kan intinya ada pilihan. Maka perbedaan pilihan itu yang kadang-kadang dianggapnya ada gesekan-gesekan. Padahal mah pilihan itu kan wajar ya. Boleh milih 1, 2, 3 itu terserah aja. Yang paling penting itu adalah kita tuh berdaulat atas suara kita. Ya nggak harus ikut tren juga, nggak harus ikut kata orang juga. Pokoknya terserah sesuai kita. dengan kata hati gitu ya. Nanti disindir loh, nih pakai gelas plastik. Enggak. Jadi gitu Teh. Jadi kalau masalah gesekan mestinya nggak ada. Kan kita pernah ngobrol ya.
kalau bicara politik itu memang pakai akal sehat tapi berhenti di dagu, jangan sampai di Jangan hati. cuma hati. Gitu. Tuh, itu catatannya. Cuman ngomongin tuh sampai dagu aja, nggak usah sampai nggak hati gitu. Ya, dagu tuh di sini teh. Iya. Sini leher. Iya betul. Saya kan mukanya dagu semua. Kalau dagu tuh di sini, kalau dagu di Bandung. Dagu. Gitu. Mau sering nongkrong di dagu ya. Jadi tambahin lagi nih. Nah kemudian kenapa kita nggak perlu gesekan? Ini bagus ini materinya. Karena setelah itu kita kan harus move on, melanjutkan. Iya, ya. betul. Sehingga balik lagi kita di rumah yang Indonesia gitu. Jadi kalau kemudian pilihannya beda, selama itu demokratis kita harus hormati. Nah ini kan kalau lihat sekarang tuh katanya nggak semengerikan yang lalu lah gesekan tuh ya. Maksudnya 5 tahun yang lalu gitu dan beberapa waktu pemilihan yang lalu. Apakah itu berarti demokrasi kita sudah baik? Ini nih. Nih repot. Karena demokrasi meliputi berbagai aspek ya. Soalnya tahun ini walaupun gesekannya tidak terlalu, tapi ada cerita-cerita demokrasi tersendiri. Iya, kita jadi ribet ya. Iya, jadi ribet. Kalau dikatakan baik Menjelaskannya. nih, aspek yang mana nih? Iya. Maksudnya jadi sudah membaik atau sebetulnya Kan nggak mungkin kita berlima kena kode etik pelanggaran. Iya, itu. gimana nih jadinya? Apakah demokrasi sudah baik atau gimana gitu? Berkaitan dengan gesekan dan polarisasi. Gesekannya itu. Harus kita persempit nih. Iya, harus bersempit. Saya bilang gitu, tidak gesekannya kurang gitu kan. Iya. Kenapa kita jadi lebar-lebar? Kalau Bapak lebar, jangan emosi, Bapak. kalau terlalu lebar, Ya. kita dikira membenarkan. Nah, itu dia. Ini soal gesekannya. Oke. Ini Bapak ulang tahun dulu deh. Ya. Happy birthday. Makasih ya. Gitu ya. Kenapa malu-malu? Saya mau nambahin deh. Iya. Gitu. Iya. Jadi justru malah kemarin tuh ada hasil riset dari CSIS tuh bilang tahun ini justru malah politiknya tuh emang nggak terpolarisasi di 2019 karena ada perpecahan antara kubunya Pak Jokowi dengan PDIP ini. Jadi di akar rumput tuh bingung gitu awal-awal sebelum masih belum menentukan pilihan nih kayak. Jadi dukung siapa nih kayak Pak Jokowi ke Ganjar katanya, ada ke Ganjar. Terus ada juga yang bilang ke Pak Prabowo. Nah itu di bawah tuh akar rumput jadi bingung. Jadi gesrekannya tuh nggak separah dulu karena banyak yang kebingungan terjadi di masyarakat. Ini aja orang-orang lagi langsung bingung gini begitu nyebut nama langsung. Gimana Ya enggak? ya gitu. Iya kan? Begitu nyebut nama langsung, Untungnya saya berhasil ya. ya makan. Oh jadi sebetulnya karena kebingungan makanya tidak ada gesekan gitu. Benar. Tapi kalau Banyak menurut saya mikir. karena gimana sih? Silakan. Saya masih banyak nih. Kebanyakan mikir kalau ke grassroots tuh ke sana, balik lagi mikir salah kali harus ke sana, salah kali ke sana. Jadi karena opsi terlalu banyak, mikir dia bingung. Jadi Berarti lain kali mah satu aja kali yang gitu. Untuk Gak usah gambreng. 3 gitu. Gambringan. Gambreng aja biar gak usah milih. Nah, giliran saya ya. Iya, Ya, silakan. Ini mungkin gesekannya lebih kecil karena yang pertama masyarakat memahami juga bahwa demokrasi itu kalau gesekannya terlalu keras juga ujung-ujungnya yang di atas bisa jadi satu. Iya. Kayak Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau saya pakai Pak. Oh iya. Ya, jadi, nah itu kan bersatu juga. Jadi masyarakat juga memahami, oh ya sudah tugas kita itu pilih. Kemudian kita merestui lah. Semoga pemimpin yang kita pilih itu lebih baik lagi dan sejahtera ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah kemudian yang kedua alasannya ini karena 3 paslon. Oke. 3 paslon. Kalau Kemudian dulu udah 2 ya. kalau 2 Iya. dan 2 itu. Nah ini yang selanjutnya ini penting. Ini mungkin agak sensitif. Tapi latar belakang ketiganya ini sama. Nggak ada yang seru seperti Pak Ahok misalnya. Itu kan seru ya. Dan yang ini semuanya sama. Jadi orang tuh nggak bisa, oh ini kelompok ini kelompok ini nggak bisa. Jadi lebih kalem ya. Oke. Anda khawatir sekali nampaknya. Enggak gitu. Saya mau ngasih pilihan. Bapak mau terus jawab mau makan dulu? Ya, yang di sana udah begini-begini ya. Ya, tapi kalau misalnya kita ngelihat pengalaman pemilu yang lalu-lalu nih ya. Nah, sebetulnya ada yang harus dihindari nggak sih sama kita-kita nih sebagai masyarakat? Misalnya dulu ada polarisasi. Nah, apa yang harus kita hindari sebagai masyarakat? Sebagai tadi, maaf ini akar rumput Oke. dan lahan gambut. Yang harus kita hindari. Yang pertama jangan nggak milih. Iya. Itu kita harus milih lah, harus pakai pilihan kita. Karena kalau nggak dipakai kertas suara tuh nanti bisa dicurangin ya. Iya. Jadi datang aja. Terus kemudian yang harus kita hindari
jangan sampai kita terjebak dengan berita-berita yang belum tentu benar. Jadi mesti cek juga, lihat website TVRI atau cek TVRI itu ada apa enggak. Kalau nggak ada di TVRI, Websitenya Bijak Memilih tuh. oh ya, bisa. websitenya Bijak Memilih juga bisa tuh. Jadi cek dulu itu benar atau tidak gitu ya. Jadi itu aja dulu ya, karena sudah dikasih tanda kan. Tapi simpelnya ya, simpelnya kalau ingin semuanya tidak ada polarisasi, berkumpul jadi satu. Ini ada salah satu, bukan salah satu sih, ini lambang aja nih, lambang nih. Nah tuh kan, bersatu kan, no tuh. Diwakilin ya warnanya ya. Tuh kan, ada kan, nah, ya. Kumpul jadi satu, nggak ada masalah. Ini salah satu bukti tidak ada polarisasi di sini. Semuanya bersatu. Tapi kenapa tadi ambilnya? Ya kan semua saya ambil, semua saya ambil. Jangan kemana-mana. Kan semua saya ambil ya. Bapak sabar ya. Tetap di warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Baik. Karena pertanyaan dari kami selalu dijawab dengan berdebar-debar. Kita kasih nih dari audiens kita dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN. Ya silakan, siapa yang bertanya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Ditanaya Abiyaksa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwasanya pada tahun ini adalah tahun perdana untuk Gen Z mencoblos gitu. Jadi bagaimana pandangan Bapak Ibu sekalian terkait dengan orang tua yang memaksakan pilihan anaknya gitu. Terima kasih. Orang tua yang silakan. Ini sama semuanya ya berarti ya. Ponakan namanya. Tadi sebelum sini udah bilang mama kan? Saya yang ditanya. Soalnya karena kan di awal begitu awal mau mendekat pemilu itu kan kemarin dibilang bahwa anak itu ikut sama pilihan orang tua gitu. Makanya ini gimana biar anak-anak itu mengikuti. Kalau ada anak-anak yang mengikuti pilihan orang tuanya gitu. Saya kan masih anak-anak juga. Oh iya benar. Ibu silakan. Karena Bapak ini food blogger kan. Mbak Nadia dulu deh silakan. Iya sih. Gue jadi gak enak. Mengapa kita mah santai namanya warung Pengkolan. Kalau anak-anak ngikutin mungkin kita lihat ke pola pendidikannya mereka gitu ya. Jangan-jangan memang orang tua minta untuk ngikut gitu ya. Nah kalau enggak nanti jangan-jangan SPP-nya bermasalah. Iya nggak dikasih uang jajan tadi Nggak katanya dikasih gitu uang benar. jajan gitu. Tapi ada juga orang tua yang liberal. Tidak semua maksudnya Nggak ya. semua. Jadi ada yang menghargai suara anak. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu untuk mereka yang orang tuanya agak konservatif. Tapi kalau liberal sih enggak. Biasanya simpatisan dan partisan lah. Nah, iya betul. Kalau orang-orang umum sih kayaknya oke lah bebas lah lu mau milih apa gitu. Ngikut. Milih yang mana. Tapi Novel mungkin ada paksaankah dari orang tua gitu Ya, untuk memilih jadi- salah satu gitu? Sebenarnya bukan paksaan sih, tapi secara nggak langsung tuh Mengarahkan. "Udah, pilih ini aja lah gitu. Itu pasti itu sering terjadi sih. Aku juga tahun 2019 juga mengalami itu. Tapi menurut aku justru ini bagian dari maksudnya peran teman-teman nih yang masih muda yang emang ke-expose dengan media sosial dan banyak informasi untuk bantu edukasi balik juga gitu ke orang tua kayak emangnya kenapa harus milih paslon yang ini gitu. Emang penilaiannya dari mana? Maksudnya kayak cari aja gitu alasan rasionalitasnya apa, ajak diskusi aja, jadi nggak usah berantem gitu. Nggak usah berantem, ajak aja ngobrol kayak kenapa ya emangnya harus milih paslon yang ini gitu. Oh emang harusnya milih yang baik tuh gimana ya? Nah itu mungkin diskusi yang harus dibangun aja gitu. Diskusi sehat ya. Diskusi sehat aja. Tapi maksudnya jangan juga diterima mentah-mentah gitu ya. Tetap teman-teman kayak punya posisi bahwa memang cara menilai pemimpin yang baik adalah
pertama mungkin dengan rekam jejaknya, kedua gambaran visi misinya. Kalau di bijak milih itu kita nggambarinnya itu sebagai interview kerja gitu. Jadi kita milih presiden nih kayak interview kerja aja. Pertama kalau mau masuk pekerjaan dilihat dulu apa rekam jejaknya kan. Jadi lihat dulu tuh CV-nya tuh, sodorin CV dulu gitu kan, baru nih kalau diseleksi CV-nya udah lewat, barulah dilihat diajak untuk interview, untuk dilihat kayak pandangannya gimana, gagasannya gimana, cocok nggak, punya nggak kemampuan untuk memimpin, jangan-jangan latar belakangnya nggak sesuai, nggak cocok dengan maksudnya kayak apa yang dibutuhkan sebagai pemimpin. Jadi itu hal yang mungkin perlu disampaikan juga gitu ke orang tua, kayak kalau misalnya emang ada diskusi. Kalau kita nolak juga kita ada alasannya Ada lah ya, alasannya, gitu ada benar. itunya. Nah kalau sama bapak saya nggak nanya udah tahu lah. Pasti nurut bapaknya kalau ini. Enggak, Kalau di keluarga bapak. Kalau mamaku ya. Secara pribadi. Kalau mamaku sih ngebebasin aku. Enggak usah ngomongin. Kan kita nanya sama Novel ngomongin. Udah nggak pantas ngomong mama loh. Nah, ini dari hasil FGD-nya lembaga survei saya. Lembaga survei saya Kedai Kopi itu kan pernah bikin FGD. Pernah juga cerita sama Teh Tike. Jadi sebetulnya, nah ini silakan nanti dikonfirmasi ya. Teman-teman itu bebas memilih gitu. Tapi justru teman-teman yang Gen Z ini pada saat mau berangkat ke TPS itu, ini menurut hasil FGD ya, dia nanya lagi ke bapak ibunya. Oh, apa kata mereka? Nah, ini gimana nih ya, pilihan saya udah benar apa enggak? Iya. Gitu enggak? Ayo jawab. Nah ini orang tua. Saya nanya aja, kamu jawab. Aku salah. Kalau kayak gini Jadi menggalak. gimana kalau kamu gitu nggak? Sesuai nggak? Jadi milih terus kemudian nanya lagi ke mama papa untuk mengkonfirmasi. Tapi ada kadang keluarga yang memang benar-benar liberal. Bapak dan ibunya aja beda, ada. Iya, ada. Emang beda, yang laki yang perempuan. Enggak, maksudnya pilihannya Pak. Ini pada emosi semua. Loh. Jadi sebetulnya itu tadi aku cerita bahwa kadang-kadang anak-anak itu ya suka ngikut ibu bapaknya karena nanya itu yang masih ragu-ragu mungkin. Kamu gimana gitu. menurut kamu? Ya, saya nggak akan nanya kalau nggak bingung ya. Oke, berikutnya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rintika Putri Pratama, mahasiswa semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mau bertanya kepada semuanya, ada nggak sih tips dan saran untuk kami para mahasiswa yang ingin ikut membantu menghimbau ke masyarakat agar masyarakat ini tuh bisa menerima siapapun nanti presidennya walaupun jagoannya kalah. Terima kasih. Tuh, silakan tuh. Dasar itu pertanyaan. Dasar banget. Menghimbau gimana tuh biar ini sebenarnya yang menghimbau bahwa udah yang menang kalah mah itu udah biasa gitu. Kayak gitulah beren. Ya, Teh Tike. Loh, bisa ya, itu beda. Gimana, Mana Bu? dulu? Kalau aku sih lihatnya gini, kita tuh hidup nggak sendiri kan, punya tetangga apa segala macam. Jadi harusnya lihat helikopter view. Helikopter view itu Indonesia nggak sendiri. Pilihan kita pasti ada pengaruhnya kepada negara lain. Enggak, kalau saya sih gini. Ini kan mau berperan ya. Jadi dari awal-awal itu dikasih tahu aja namanya pilihan mungkin pilihan berbeda. Yang paling penting adalah Indonesianya maju gitu. Jadi kalau memang ternyata yang menang bukan jagoannya ya seperti kita nonton bola lah. Ya nanti 5 tahun lagi kita pilih lagi kali aja jagoan kita menang. Amin. Ya cukup bijak ya. Cukup bijak ya. Cukup bijak dan cukup banyak kayaknya. Dari Novel mungkin. Jadi Bawa mohon maaf pilih ya. anak muda. Saya makanya serius ini. Iya betul. Jawabannya yang kurang serius kayaknya Pak. Jadi kalau kita di bijak milih lagi-lagi semangatnya itu jangan sampai terlalu fanatis sama paslon atau partai tertentu gitu. Jadi perjuangin tuh isu kalian aja. Kalian setia sama isu kalian aja. Misalnya kalian setianya sama isu pendidikan. Pengen harga UKT itu lebih murah. Itu aja yang kalian perjuangin, yang kalian perhatiin. Dan itu yang kalian kritisi nanti. Kalau misalnya nanti dalam Siapapun yang menang gitu siapapun ya. yang menang kebijakannya perlu dikritisi, kayak pastiin bahwa isu-isu kalian, suara-suara kalian tuh aspirasi tetap diserap gitu. Jadi karena yang namanya politisi itu kemarin bisa A, sekarang bisa B gitu. Iya. Jadi terlalu setia sama politisi itu juga sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi setianya sama isu aja gitu. Kita mengajarkan untuk teman-teman fokus ke isu-isu teman-teman. Jangan terlalu fanatik terhadap suatu paslon atau partai. Sehingga tadi diskusinya ke depannya juga lebih produktif gitu ya. Kayak tuntutannya yang diminta tuh jelas. Jadi kalau misalnya ternyata paslon yang dipilih ternyata nggak peduli sama isu kalian, ya udah kalian kritisi gitu. Jangan malah jadi alasan kalian yang tadinya milih paslon ini karena peduli sama isu ini, tapi malah justru ketika udah terpilih dia nggak ngerjain, terus kalian diem aja gitu. Nah itu justru
hal yang salah gitu. Iya. Pokoknya mas setia tuh sama isu-isu kalian Isu-isu aja kalian gitu, aja, yang mau betul, kalian betul. perjuangkan. Baik, ya. Kang Abis ini kita akan masuk ke segmen terakhir di mana semua narasumber akan closing statement yang akan menyejukkan closing statementnya ya. Menyejukkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik. Antar berisik. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak Asal berisik. Oke. Iya. Nah di segmen ini pas kita memang sengaja begitu Bapak habis langsung closing. Betul. Jadi, Keringetan ini udah. iya. Ini kalau tadi Bapak belum habis kita lanjut segmen Pak. Tetap kok sudah habis. Ya. Cuman kita pengen dengar closing statement nih dari para narasumber kita. Bagaimana nih kita tetap bersatu ya dan menerima hasil pemilu siapapun itu pemenangnya. Apa? Jangan anu pakai jambu. Sangat teknologi 4.0. Iya, dari Noval dulu aja. Ya, Ini produser bikin susah-susah ya. Dia pakai jambu. dari Noval silakan. Ya jadi kalau dari, sorry, kepanasan tadi. Kalau dari aku paling pesannya adalah teman-teman siapapun yang terpilih tetap kondusif aja gitu ya. Kita nggak usah yang namanya terlalu fanatisme, terlalu makasih mas, terlalu menggebu-gebu gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada pasangan yang didukung kalah gitu. Jadi dalam demokrasi itu menang kalah tuh biasa banget gitu ya. Jadi memang kondisi kita sekarang aturan mainnya adalah begini gitu. Kalau misalnya mau terpilih ya adalah harus mendapatkan mayoritas suara yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sekarang ngerasa ini nggak adil atau gimana, ya memang kondisinya sekarang kita hidup dalam kondisi negara yang memang sistemnya adalah demokrasi berdasarkan suara terbanyak dan baru mungkin bisa diganti lagi di 5 tahun ke depan. Jadi pastikan nggak usah berantem lah sama temennya, sama keluarga apalagi gitu ya, marah-marahan sama orang tua itu kalau bisa nggak usah. Jadi tadi nggak usah terlalu fanatis sama hal-hal yang mungkin sifatnya sementara gitu ya, tapi pastiin teman-teman isu-isunya ya. kondisi sama isu-isunya. Silahkan. Mbak Nadia. Oke. Kalau aku sih dari aku ya identitas itu sifatnya cair. Jadi kalau event tahunan ini membolehkan orang memilih, habis itu kita harus go on, ke depan harus apa. Lalu jangan lupa juga lihat di luar ada apa, jangan sendirian gitu. Jangan kayak katak dalam tempurung gitu loh, karena kita nggak sendirian. Dan tadi ya benar saya pikir ya, isu-isu yang memang menyentuh kepada kita, itu yang layak diperjuangkan. Oke. Siap. Dari Bang Hensan nih. Ini kelihatannya Bapak sekarang tahu gejrot atuh. Bapak kasih loh. Tahu gejrot atuh. Teh enggak teh? Teh. Enggak. Soda susu lah mungkin ya. Silakan. dia memandangkan kejawabannya. Enggak, ini agak serius kan Iya. supaya Iya. tidak terjadi ontran-ontran juga ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan kenapa hasilnya seperti yang sudah dipaparkan oleh lembaga survei, tanya aja boleh. Tapi tanyanya ke orang yang tepat. Gitu. Dan nggak perlu ngajak-ngajak rame-rame juga gitu nanyanya. Gitu. Ayo kita tanya ke Bawaslu rame-rame gitu kan. Nah jadi kalau mau tanya boleh. Ada caranya. Bisa ke Bawaslu, bisa ke KPU juga gitu ya. Kalaupun tidak puas, kita tunggu sampai KPU yang mengumumkan. Ini kan walaupun sudah bermunculan ya hasil quick count itu. Tapi kita masih menunggu KPU menghitung secara manual. Ya kita tunggu aja hasilnya. Nah nanti apapun hasilnya mau seputaran, 2 putaran menurut KPU ya kita terima. Walaupun sebagai negara demokrasi tetap boleh kritis terhadap hasil-hasil yang memang sudah ada. Tapi yang paling penting adalah kita ini kan ujung-ujungnya orang Indonesia ya. Kita nggak mungkin setelah pemilu kemudian kita move on, dalam arti kata move on ke under country gitu. Biasanya kan ada yang gitu kan, yang
Pokoknya kalau ini jadi presiden saya mau pindah gitu kan ada gitu kan. Kalau tajir mah nggak apa-apa. Iya benar-benar. Tapi kalau pas-pasan itu kan Nggak jadi usah ngomong desain kayak negara gitu, lain iya. gitu ya. Oke. Nah, jadi menurut saya gitu aja diterima, terus kemudian kalau menurut saya sih ya manfaatkan waktu libur yang tinggal sedikit lagi, ini kan tinggal beberapa jam lagi, besok musik kerja lagi, musik sekolah lagi. Terus kemudian kita berusahalah untuk menerima apa yang terbaik. Mudah-mudahan memang tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya yang terjadi setelah ini, sehingga demokrasinya bisa jalan tanpa kecurangan, kemudian para pemimpin kita juga adem ayem supaya kita juga bisa adem ayem juga. Dan yang paling penting supaya program ini tetap ada. Amin. Amin. Oke, silakan Bapak. Oh sudah memilih, sudah memilih tidak apa-apa. Sudah milih. Selamat loh Pak ya. Pokoknya nih ya kalau misalnya siapapun pilihan kita mau ngasih dukungan ke siapa saja gitu. Pokoknya kita harus mengedepankan yang namanya Indonesia. Gitu ya, untuk kemajuan Indonesia. Kalau misalnya jagoan kita nggak menang, ya terima dengan... Ya tetap aja pilihan yang bukan pilihan Anda itu akan tetap menjadi presiden Anda. Iya betul. Atau kita begini aja lah, kalau memang pilihan kita kalah, kita doakan pilihan kita jadi menteri lah gitu. Oke. Pokoknya di Indonesia kita bersatu untuk maju gitu. Ya, sekali lagi tetap jaga yang namanya kondusif. Betul. Jangan sampai kalau mengingat pemilu tahun 2019 ada sedikit gesekan juga berkaitan dengan hasil pemilu juga. Kita harapkan hal itu tidak terjadi. Amin, Ya. amin. Saya Akbar. Dan saya Tika Berita Kusuma. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan yang namanya